المرسلين وعلى آله وصحبه وأصحابه أجمعين التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الحبيب عبد الله الحداد في كتابه النصيحة الدينية والنصيحة الإيمانية إلى قول رضي الله عنه وقال رضي الله عنه فإن كان العالم مع كونه لا يعمل ولا يعلم يدعو إلى الشر فيفتح للعامة أبواب التأويلات والرخص ويلقنهم المخادعات والحيل التي يخرجون بها من الحقوق التي عليهم ويتوصلون بها إلى أخذ حقوق الناس فهو شيطان مارد فاجر معاند لله ورسوله قد استخلفه الشيطان وجعله نائبا عنه في الفتنة والضلالة والإغواء وهو عند الله من الذين يشبهه بالحمير والكلاب في الخسة والمهانة وإلا فالحمير والكلاب خير منه لأن الحمير والكلاب يسيرون إلى التراب وهو يسير إلى النار قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الحث أو تتركه يلهث. Dengan baca halaman 148. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 148. Alim yang gemar menipu adalah setan. Sebagaimana orang yang berilmu maka tidak beramal dengan ilmunya atau tidak mengajarkannya kepada orang lain, mereka gemar pula menyeru kepada yang bengkok. Mereka suka membuka pintu takwil, interpretasi, dan menunjukkan kepada orang-orang awam cara-cara yang mudah untuk menentukan sesuatu hukum agama, sehingga terbukalah jalan untuk membelit atau menipu. Demikian itu agar mereka bisa mengelakkan diri dari mengeluarkan hak-hak yang diwajibkan atas mereka oleh agama ataupun untuk merampas hak-hak orang lain. Orang alim yang bersikap seperti ini adalah setan yang durjana, pengingkar dan penentang Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya ia telah dilantik oleh setan untuk menjadi wakilnya di dunia, agar ia bisa menyebar fitnah dan menunjukkan kepada kesesatan dan kekeliruan. Orang ini dalam pandangan Allah sama seperti keledai dan anjing dalam kelakuannya yang buruk dan hina. Jika tidak, tentulah keledai dan anjing itu lebih utama daripadanya. Sebab keledai dan anjing akan menjadi tanah sesudah mati, sedangkan ia akan diseret ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina humilu taurata summa lam yahmiluha kama salil himari yahmilu asfara bisa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya atau tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Firman-Nya lagi, "Watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalahu minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin." Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan atau sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Firman-Nya lagi, "Pemasuluhu kama salil kalbi in tahmil alaihi
yalhas au tatruhu yalhas. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan daripada pembahasan Al-Habib Abdullah Haddad tentang orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tetapi tidak mengamalkan dengan ilmunya, ditambah lagi dia juga tidak mengajarkan kepada orang lain. Di antara orang-orang seperti ini bahkan ada yang lebih berbahaya lagi, yaitu mereka selain tidak mengamalkan dengan ilmunya, juga tidak mengajarkan kepada orang lain, ditambah lagi mereka sering mengajarkan kepada orang awam kepada hal-hal yang salah, atau dikatakan di sini yang bengkok, artinya keluar daripada pahaman yang sebenarnya, entah dari Al-Quran ataupun Al-Hadis ataupun dari kitab-kitab perkataan ulama yang mereka sampaikan. Itu mereka takwilkan, mereka terjemahkan dengan nafsu mereka, sehingga bisa mengakibatkan hal-hal yang merugikan orang lain. Bahkan di sini disebutkan mereka termasuk orang yang menipu dan membelit-belit dengan apa yang mereka sampaikan. Dan mereka di antara tujuannya yaitu untuk mengambil hak-hak orang lain. Waliyadzubillah, ini banyak mungkin terjadi bahkan di zaman kita ataupun sebelum-sebelum zaman kita itu sudah terjadi daripada ulama-ulama atau orang-orang yang berpengetahuan, selain mereka tidak mengamalkan ilmunya dan tidak mengajarkan ilmu yang sudah mereka pelajari, bahkan ditambah lagi mereka mentakwilkan, mengajarkan kepada orang lain hal-hal yang menyimpang daripada kebenaran. Banyak daripada ayat Al-Quran ataupun Al-Hadis yang mereka selewengkan daripada pahaman sebenarnya, yang mana diantara tujuan mereka adalah dunia ataupun kepentingan pribadi mereka ataupun golongan daripada mereka. Bagaimana diantaranya daripada hadis yang disampaikan Nabi SAW, yang maknanya barang siapa yang menghendaki dunia, beramallah untuk di duniamu seolah-olah kau akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok hari. Ini banyak daripada pandangan-pandangan orang atau bahkan daripada orang-orang alim yang menyalahi daripada pahaman yang sebenarnya, itu menganggap bahwa ente kalau mau mencari dunia, udah berusaha dengan sungguh-sungguh seolah-olah kau akan hidup selamanya. Jadi mereka mentakwilkan daripada hadis tersebut sepotong-sepotong, gak secara lengkap, sehingga mereka membagi dua daripada pahaman hadis Nabi tersebut. Jadi tergantung daripada manusianya. Ente kalau memikirkan dunia, udah kejar duniamu seolah-olah hidup selamanya. Dan bahkan justru yang itu yang banyak mereka tampilkan. Karena apa? Karena tujuannya dunia. Kejarlah duniamu seolah-olah kau akan hidup selamanya. Ini banyak diantaranya daripada ulama-ulama hadis. Diantaranya
Kiai Haji Syarif Arif itu di Banjar itu, beliau itu pernah mendengar daripada takwilan seseorang, bahkan di ketika khutbah mentakwilkan hadis Nabi seperti itu. Jadi beliau yang notabene seorang ahli hadis, beliau ini orang ahli hadis. Ketika mendengar takwilan seorang seperti itu, beliau menangis karena ini sudah tidak sesuai dengan makna hadis sebenarnya. Sehingga banyak daripada tafsiran ulama-ulama hadis bahwa ini kalau kita pikirkan daripada hadis Nabi tersebut, coba kita pikir, ada tak orang yang hidup selamanya? Kan gak ada orang yang hidup selamanya. Jadi seolah-olah perkataan yang pertama itu gak bakal terjadi, sehingga yang kita amalkan seharusnya yang kedua. Maka kejarlah akhirat kita, seolah-olah kita mati besok hari. Nah itu yang seharusnya ditakwilkan daripada pahaman hadis Nabi tersebut. Nah ini banyak daripada orang-orang alim yang dengan tujuan ataupun nafsu dunia ataupun kepentingan orang-orang lain yang mencari dukungan daripada seorang ulama untuk mengejar dunianya, maka si ulama tersebut mentakwilkan hadis tersebut supaya orang bersungguh-sungguh dalam dunianya, sehingga banyak mereka yang meninggalkan akhiratnya karena mengambil daripada hadis Nabi katanya, daripada yang perkataan yang pertama. Oh kata Nabi kita disuruh bersungguh-sungguh mengejar dunia, seolah-olah kita hidup selamanya. Artinya udah seolah-olah kita hidup selamanya, kalau perlu 24 jam mengejar dunia. Nah ini yang dikhawatirkan daripada pahaman-pahaman seperti ini. Dan ada juga diantaranya daripada Al-Quran. Daripada Al-Quran di surah Al-Imran disebutkan, Duribat alihim adillatu aina masqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan diberikan, ditimpakan kepada mereka kehinaan, kesusahan dimanapun mereka berada, kecuali apa? Illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kecuali dengan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat hubungan dengan, nah di situ disebutkan bihabli minallah wa habli minan nas. Banyak daripada ulama-ulama yang mentakwilkan bahwa kita supaya tidak ditimpa kehinaan, kesusahan, itu yang pertama kita memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua memperkuat hubungan dengan manusia. Nah ini banyak juga ulama-ulama tafsir yang benar-benar paham daripada tafsir Al-Quran. Manakala mendengar hal seperti itu, mereka merasa sedih bahwa ini adalah pahaman yang tidak sesuai. Karena apa? Karena yang dimaksud di sini daripada ulama-ulama tafsir mentafsirkan Allah bakal menimpakan kepada suatu kaum atau suatu manusia kehinaan, kesusahan, illa kecuali mereka memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat hubungan dengan ulama. Nah di situ ulama tafsir banyak yang mentafsirkan bahwa kita supaya terhindar daripada kehinaan, baik kehinaan dunia, terlebih-lebih kehinaan akhirat, maka kita hendaklah memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat hubungan kita dengan ulama. Baik dengan dekat dengan ulama, mendengar perkataan-perkataan ulama, mengkaji daripada kitab-kitab ulama, menziarahi daripada ulama-ulama. Ini adalah salah satu jalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya seorang tidak mendapat kehinaan baik di dunia terlebih-lebih di akhirat. Jadi memperkuat dengan hubungan dengan Allah dan ulama, bukan manusia secara umum. Nah, ini banyak ulama yang mentakwilkan kita harus memperkuat hubungan dengan manusia karena di situ an-nas katanya. Akhirnya lebih mementingkan hubungan dengan manusia,
Sedangkan di antara yang diajarkan daripada ulama-ulama kita itu hendaklah kita mengurangi daripada pergaulan, terutama dengan orang-orang yang tidak ada manfaatnya, terutama manfaat akhirat bagi kita. Maka yang hendaklah kita perkuat hubungan dengan ulama. Nah, itu yang sebenarnya yang banyak kita awilkan daripada ulama-ulama tafsir. Nah, sehingga banyak sebahagian daripada ulama-ulama yang mentawilkan dengan nafsunya, dengan kepentingan-kepentingan mereka. Kita harus memperkuat hubungan dengan manusia supaya kita tidak mendapat kehinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pahaman-pahaman daripada ulama-ulama yang mereka mempunyai kepentingan di dunia. Nah, ini adalah di antara ulama-ulama yang dikatakan ulama-ulama perwakilan atau pengganti daripada syaitan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyerupakan orang-orang alim yang seperti itu seperti himar, seperti keledai atau seperti anjing. Karena di antara binatang-binatang yang menjadi permisalan untuk akhlak atau perbuatan-perbuatan yang hina itu biasanya diserupakan dengan anjing ataupun keledai. Jadi manakala ada seseorang yang berperilaku yang seperti itu, sebagaimana ulama atau orang alim yang mengajarkan daripada hal-hal yang menyesatkan atau yang salah, maka mereka diserupakan dengan anjing ataupun keledai. Bahkan mereka lebih buruk daripada anjing ataupun keledai. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, masalul ladzina yahmiluna at-taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumal dzalimin. Maka mereka adalah seburuk-buruk daripada suatu kaum yang mana mereka mendustakan daripada ayat-ayat Allah. Jadi mereka sudah mengetahui daripada ayat-ayat Allah, tetapi mereka mendustakan daripada ayat-ayat Allah. Entah itu Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW, mereka dustakan. Maka Allah tidak bakal memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sekalipun mereka mempunyai ilmu pengetahuan, tetapi mereka tidak mendapatkan petunjuk daripada apa yang mereka ketahui, sehingga mereka tidak mendapat hidayah daripada apa yang sudah mereka pelajari. Karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi salah satu penyebab seseorang sulit mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan adanya perbuatan zalim. Baik zalim terhadap diri sendiri, zalim kepada orang lain, dan lain sebagainya daripada sifat-sifat zalim. Jadi zalim itu adalah secara makna perbuatan yang tidak pada tempatnya. Jadi meletakkan suatu perbuatan tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan tempatnya, itu dikatakan zalim. Jadi Allah tidak bakal memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Karena lawanan daripada ayat ini, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Adapun rahmat Allah itu dekat, hampir kepada orang-orang yang berusaha berbuat kebaikan. Kemudian ayat Allah yang lain disebutkan, watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'a syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na larfa'nahu biha walakinnahu akhadha minal ardi wa tabahawa famathaluhu kamathalil qalbi in tahmil alaihi alhas aw tahmil alhas. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi SAW menceritakan tentang seorang manusia daripada Bani Israel, yang mana orang tersebut disebutkan adalah orang yang alim, orang yang daripada orang-orang wali, bahkan mempunyai karamah.
mempunyai daripada asmaullah al-azam, sehingga manakala dia berdoa dengan asma Allah tersebut itu langsung kabul. Sebut orang tersebut adalah Bal'am bin Ba'ura. Jadi dia ini seolah-olah menanggalkan daripada kulitnya. Jadi diserupakan seperti ular. Ular itu kan dia bisa ganti kulit. Jadi dia keluar daripada ilmu atau petunjuk yang Allah berikan kepada seseorang yang mengamalkan ilmunya. Tapi dia justru keluar daripada ilmu ataupun petunjuk yang seharusnya dia pegangi. Walau syi'na rabbana biha walakin akhlada ila ardi wattaba hawa. Tetapi orang tersebut malah mengikuti daripada tipu daya syaitan, dan dia adalah orang-orang yang tersesat. Sehingga daripada diriwayatkan ketika Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel ketika dalam perjalanan dari Mesir untuk menuju kepada Baitul Maqdis, kemudian melewati daripada satu kampung, yang mana kampung tersebut khawatir daripada kedatangan Nabi Musa. Kemudian mereka mendatangi Bal'am bin Ba'ura ini supaya mendoakan kecelakaan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Ini orang Bal'am bin Ba'ura ini asalnya menolak, karena dia orang yang alim, orang yang ngerti, orang yang daripada wali min awliya Allah. Kemudian akhirnya dengan tipu daya daripada syaitan akhirnya terbujuk. Maka diriwayatkan asal mulanya ditawari daripada kaumnya macam-macam, ditawari kekayaan, ditawari daripada kedudukan, dia tolak semuanya. Tetapi akhirnya bagaimana? Akhirnya kaumnya itu mendatangi daripada istrinya supaya membujuk suaminya. Akhirnya lewat istrinya terbujuklah daripada Bal'am bin Ba'ura ini. Akhirnya dia mau mendoakan kepada Nabi Musa supaya tidak bisa masuk ke tempat mereka. Akhirnya dia berdoa, berkali-kali dia berdoa, itu selalu lidahnya itu terpleset. Jadi dia mau mendoakan Nabi Musa kecelakaan, tetapi justru dia mendoakan kepada kaumnya kecelakaan. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akhirnya menjatuhkan derajat daripada Bal'am bin Ba'ura ini sehingga menjadi orang yang tersesat, bahkan diserupakan dengan seekor anjing. Nah, karena anjing itu kan sifatnya, misal seekor anjing punya tuan, ya, dikasih makan sama tuannya, dia menjulurkan lidahnya, panggil, datang, menjulurkan lidahnya supaya dikasih makan. Tapi ini adalah salah bagi orang yang mau berniat jahat biasanya. Sering kejadian, jadi ada orang mau berniat jahat kepada suatu rumah yang ada anjingnya misalnya, itu dia bagaimana? Dia deketi dulu anjingnya. Dia deketi anjingnya supaya tunduk si anjing ini. Kasih makan. Akhirnya si anjing ini ketika seseorang ini mau berniat jahat kepada tuannya, masuk ke rumahnya, akhirnya si anjing ini nurut kepada orang yang mau berniat jahat ke rumah tuannya tadi. Karena si anjing ini sudah terbiasa dengan si orang yang berniat jahat ini. Dia menjulurkan lidahnya, datang ke orang yang jahat ini, menjulurkan lidahnya, kasih makan. Kepada tuannya begitu juga, menjulurkan lidahnya untuk diberikan makan. Sehingga diumpamakan Bal'am bin Ba'ura ini seperti anjing.
Begitu juga perumpamaan ulama-ulama yang mana mereka mentakwilkan, mentafsirkan daripada ayat-ayat Allah untuk tujuan pribadi ataupun tujuan golongan yang bersifat dunia. Itu diserupakan Allah sebagaimana anjing yang mereka mementingkan daripada kepentingan dunia ataupun kepentingan golongan yang menghendaki daripada syahwat-syahwat dunia, yang mana menyimpang daripada ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita terhindarkan atau dijauhkan daripada orang-orang ataupun ulama-ulama yang seperti ini, ataupun mudah-mudahan kita terhindarkan daripada sifat-sifat seperti ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita baik di dunia dan akhirat, menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu Allah, dan orang-orang yang ikhlas dalam menyampaikan ilmu Allah dan ikhlas dalam mengamalkannya, taat kepada Allah dan Rasulullah, istiqomah dalam jalan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Itu dulu yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala.